Hah? Ke Lombok? Betul, Pak. Menurut laporan dari pusat, ia terpantau sedang terbang menuju ke Lombok. Kok bisa Kak Dewi ngelakuin ini sih? Iya, benar. Iya, nggak nyangka. Ya, kalau itu kita belum tahu pasti, Pak. Tapi yang jelas kita sedang urus kasus ini. Tapi Pak, sorry, dari mana Bapak bisa ungkap kasus ini sampai Bapak menyimpulkan bahwa Dewi lah pelakunya? Oh, sebelumnya kita mendapatkan laporan dari saksi, yaitu pemilik kontrakan. Dia melihat seorang bapak-bapak berkumis yang tinggal di sebelah kontrakan korban. Dia sedang masuk ke dalam rumah korban untuk melakukan aksinya itu. Oh, gitu. Terus Pak, setelah itu kami periksa bapak itu dan dia mengaku bahwa dia hanya suruhan Nona Elin alias Dewi yang dibayar dengan harga yang sangat menggiurkan. Berarti dia emang sengaja ngontrak di sebelah si RT karena ada tugas dari si Dewi. Betul sekali. Semuanya sudah direncanakan oleh Nona Dewi dan cerita sebelumnya memang benar. Dewi menyuruh bapak itu untuk memberikan sekotak pizza yang sudah ia campur dengan racun. Anjir. Asik si Dewi. Terus polisi yang kemarin datang ke sini itu siapa, Pak? Nah, Iya, benar, Pak. siapa, Pak? Kalian terkecoh. Kedua polisi itu juga bayaran Nona Elin, Pak. Berarti dia polisi palsu gitu? Betul, Pak. Brengsek. Maaf, Pak. Tapi bukannya itu polisi beneran ya yang suka tugas di daerah kita? Soalnya kan waktu kasus si Hasan hilang juga dia, Pak, yang nangkep saya. Emang Iya, beneran? iya, Pi. Iya, dia emang polisi, Pak. Orang bapak saya aja kenal sama polisi yang kemarin kesini. Oh, dia memang polisi, tapi sudah dipecat beberapa bulan yang lalu. Dan mungkin gabung dengan golongan mafia, yaitu keluarga besar Nona Elin. Oh, pantesan pantes. tuh. Iya, Pak. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya nanti kita bicarakan di kantor polisi setelah informasi sudah terkumpul dan saudara Dewi sudah tertangkap. Oke? Iya, Pak. siap, Pak. Silakan, Pak. Ayo, Pak. Anjir ya tuh orang. Nggak nyangka gue sama si Dewi, sumpah. Iya si sih. anjingnya. Gila sih. Bela-belain bayar polisi gadungan buat ngarang cerita sama kita doang. Parah. Tapi yang gue bingung, apa gitu loh alasan si Dewi ngebunuh si Babe? Punya salah apa gitu loh si Babe? Nah, itu. Iya kan? Udah mah orang diasingin suruh ngontrak, dibunuh pula. Kayaknya nggak mungkin kalau cuma pengen berduaan sama gua. Sampai dibunuh segala, ya nggak sih? Ya, bener, Bang. Sebenarnya gue ngerti apa tujuan si Elin. Maksudnya gimana Pak Rungkat? Jadi si RT sempat ngancem si Dewi buat ngebocorin rahasia dia. Kalau dia itu sempat operasi plastik di Korea. Karena si RT kesel nggak boleh ketemu sama si Topan, bahkan sama gua. Disitulah si Dewi takut sampai si Topan marah, terus ninggalin si Dewi. Kalau si Topan tahu bahwa dia itu si Elin. Gitu. Emang Pak RT cerita sama Pak Rungkat? Iya, dia cerita semuanya sama gua. Biadab emang tuh cewek. Susah emang kalau udah turunan mafia. Hal kecil buat dia cuma buat ngebunuh orang. Iya bener, Bang. Terus gimana ini kita? Jujur gua nggak kuat ngomongin ini. Gua nggak terima si RT jadi kayak gini. Tenang, Pak. Yang penting polisi udah tahu kalau si Dewi itu kabur ke Lombok. Tinggal nyomot doang. Iya bener, Pak Rungkat. Nggak bisa segampang yang lu pikir, Yot. Hah? Waduh. Iya, walaupun polisi pinter dan udah tahu keberadaan si Dewi di mana, tetap si Dewi lebih pinter dari mereka. Waduh. Ngapain, Pak? Tidur, udah. Udah jam berapa ini? Iya, duluan. Udahlah, Pak. Jangan berlarut-larut juga sedihnya. Enggak, gua udah nggak sedih kok, Yot. Ya, terus? Nggak tahu deh, gua udah nggak bisa berkata-kata apa lagi, Yot. Gua udah bukan sedih lagi. Udahlah. Udah sono lu tidur duluan. Ya udah deh, Pet tidur duluan ya. Iya, putraku. Ya udah. Tenang, Pak. Yang penting polisi udah tahu kalau si Dewi itu kabur ke Lombok. Tinggal nyomot doang. Iya bener, Pak Rungkat. Nggak bisa segampang yang lu pikir, Yot. Hah? Waduh. Iya, walaupun polisi pinter dan udah tahu keberadaan si Dewi di mana, tetap si Dewi lebih pinter dari mereka. Waduh. Si Topan bener. Si Dewi lebih pinter dari polisi. Tapi si Topan belum tahu kalau gua lebih pinter dari si Dewi. Teh, sekarang gua udah ngerti kenapa lu datang terus ke mimpi gua. Tenang ya, Teh. Gua sekarang udah tahu semuanya kok.
Teh, ini gua Teh. Lu nggak perlu datang lagi ke mimpi gua ya. Nggak usah juga lu gentayangan ganggu anak-anak. Gua udah tahu maksud lu kok. Sabar, semua ada jalannya Teh. Lu diam aja di sini, nggak usah kemana-mana ya. Iya, gua tahu nggak ada tukang kopi di dalam. Bete kan lu? Jujur, gue juga kangen kok ngopi bareng lu. Tapi bukan berarti gue mau nyusul ya. Enak aja lu. Gue masih punya otak, nggak kayak lu. Racun lu makan. Udah kayak tikus got lu. Pasti lu ketawa kan di dalam. Ya udah, gue balik ya Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak? Pak? Mana nih orang? Pak? Bapak? Pak? Bapak? Waduh. Pak? Bapak? Pak? Pak? Bapak? Pak? Sepedanya mah ada. Kemana orangnya? Ya, zaman cair in guyawa, gua pergi dari rumah. Nggak ngerti ya? Pengen nulis surat segala. Tulisan jelek juga. Kemana ini si bapak? Lagian kenapa nggak bilang aja sih? Suka anggot itu mah aki-aki kadang ah. Halo, Bi? Ya, halo Yot. Bi, ada bapak gua nggak ke situ? Mana ada anjir pagi-pagi begini? Ya kali main catur gitu sama bapak lu. Nggak ada. Kenapa emang? Bapak gua nggak ada di rumah ini. Tumben pagi-pagi udah keluar. Ke pasar kali Yot. Justru sepedanya ada. Naik apa coba ayo? Ya mana gua tahu, ngapain nanya gua? Anterin gua yuk ke rumah Bang Topan. Kali aja ada. Emang harus sama gua anjir? Ya, sama anak-anak juga kalau bisa. Gua takut kenapa-napa. Ini soalnya dia naruh surat di depan rumah, tapi nggak kebaca. Waduh, pakai surat segala? Iya, Nah loh, kenapa tuh? makanya. Ya udah, ayo deh, gua kumpulin anak-anaknya ya. Ya udah, ya, gua tunggu ya. Ya. Emang biasanya gimana Yot kalau ke pasar? Ya, biasanya bilang dulu sama gua. Malah nggak mau dia ke pasar sendirian, harus sama gua. Oh, Assalamualaikum, Bang Topan. Assalamualaikum, Bang. Bang Topan. Nggak ada dia juga kayaknya ya. Jangan-jangan pergi berdua lagi. bisa Kayaknya jadi sih tuh. Kalau pergi kemana? Ya ke kantor polisi mungkin. Nah, bisa jadi. Masa nggak bilang-bilang kita sih? Iya sih. Kok gua mual ya Pan? Tahan Parungkag. Masih lama nggak ini? Enggak, paling beberapa menit lagi. Iya. BTW, kita ke pantai dulu nggak sih? Siapa tahu si Dewi ada di pantai, ya nggak? Alah, ngomong aja mau liburan. Ya, sekalian gitu. Kan Lombok pantainya bagus-bagus. Iya. BTW, si Dewi bisa kaburnya ke Lombok. Emang dia punya rumah di situ, Pan? Ya, nggak tahu sih ya kalau itu. Ya, lu kan dulu pernah tinggal sama keluarganya. Gimana sih? Ya, kalau rumah saya nggak tahu kata saya juga. Tapi kalau investasi, dia punya di setiap kota-kota gede juga, Parungkan. Gitu. Iya, tapi nggak tahu deh investasinya apaan. Saya kan nggak ngurusin yang begituan, Pak. Selama tinggal di rumah dia. Iya, bukan bagiannya ya. Ya iyalah. Pesawatnya udah mau landing nih, Parungkan. Bentar lagi kita nyampe. Emang iya? Iya. Pantes. Nggak beda jauh rasanya ya, kayak lagi naik kora-kora. Ya jauh lah, Parungkan. Gimana sih? Sama aja kata gua mah. Ya beda lah. Pesawat kok disamain sama kora-kora, gimana sih? Ya elah, bedanya cuma suaranya doang.
Kalau di kora-kora rame pada ngejerit, kalau di sini mah sepi dari tadi nggak ada yang ngomong. Kita doang. Nggak aktif juga Yot, Bang Topan. Kagak, Bi. Bener berarti tuh. Mereka emang lagi berduaan itu. Mending kalau bener berdua. Kalau kagak, Kalau kata gua mah ya, jangan panik dulu sih Yot. Tunggu aja dulu sampai malam. Kalau malam belum pulang juga baru. Tahu panikan amat sih lu. Mikirnya positif aja sih Yot. Paling juga diculik, dijual bijinya. sembarangan aja lu kalau ngomong. Mana ada yang mau beli biji? Nginep di mana ini ya kita, Parungkat? Ya, gua nggak ngerti dah. Lu nggak punya kenalan apa di daerah sini? Janda anak satu gitu misalnya? Hah, janda mulu Parungkat ah. Ya siapa kayak gitu? Temen lu nggak ada orang sini? Ya ada sih, tapi males ah. Udah, kita nyari hotel aja yang murah. Ya udah gas, gua mau ngikut aja. Asal ada buat tidur aja gua mah sama berenang. Ya, ini lagi malah mikirin berenang segala. Bercanda. Ingat Parungkat, kita kesini mau nangkep si Dewi, bukan mau liburan. Iya, ya udah buru panas. Nunggu apa lagi sih ini kita? Ya udah bentar, saya pesen Grab mobil dulu. Ya udah gece. Ya udah bentar. Ya, bentar. Jangan-jangan bapak lu ke Lombok lagi. Waduh, bisa jadi tuh. Nah lu. Masa sih Nggak mungkin Lah, kenapa nggak mungkin? Siapa tahu bapak lu emang nekat mau nyari si Dewi, ya kan? Nah, bisa jadi tuh Yot. Mana bisa sih dia ke Lombok, Dot? Duit dari mana coba? Belum bekalnya, belum ongkos pesawat. Jangan ngomongin ongkos deh. Pesen tiketnya aja nggak bisa dia. Ya kan sama Bang Topan, Yot. Lu gimana sih? Tahu Peot? Iya Peot. Waduh, iya ya. Fix sih, kalau kata gua mah, emang mereka berdua ke Lombok. Yakin lu? Yakin gua, Yot. Apa sih yang nggak bisa buat Bang Topan demi nganterin bapak lu ke sono? Waduh, bapak. Ih, gila ya. Nggak ada Grab mobil sama sekali Parungkat di sini. Beneran lu? Iya, ini dari tadi nggak muncul satupun. Tumben loh. Ojek juga nggak ada ojek? Nggak ada. Kalau ada mah muncul di sini, Pak. Nah lu, biasanya gimana? Emang biasanya ada? Ya ada lah Parungkat harusnya. Orang kota besar begini, nggak mungkin lah nggak ada ojek online. Iya ya, harusnya sih ada ya kalau tempat kayak beginian mah. Bentar deh, saya tanya orang dulu deh ya. Parungkat tunggu di sini dulu ya. Iya deh, ya. Permisi Pak, mau tanya. Di sini kok nggak ada ojek online ya sama sekali? Perasaan dulu saya pernah kesini masih ada deh. Oh, iya emang Pak. Katanya sih sistemnya emang lagi error di sini. Makanya nggak ada ojek online sama sekali. Dua-duanya itu Pak. Mobil motor juga nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak tahu saya juga. Oh, gitu. Udah lama atau gimana? Oh, enggak. Baru juga 2 hari kok. Kemarin-kemarin masih ada. Oh, gitu. Waduh. Emang mau kemana Pak? Pak. Saya tadinya mau nyari penginapan di daerah sini. Oh, penginapan. Lagi liburan. Oh, iya. Lagi liburan aja Pak. Oh iya. Ngomong-ngomong, taksi juga nggak ada juga? Atau angkot gitu? Bis misalnya? Oh iya, nggak ada juga. Pokoknya kendaraan-kendaraan jasa gitu emang lagi di stop dulu kayaknya sementara Pak. Oh, iya. Udah kayak lockdown aja ya yang waktu zamannya corona itu. Nah, iya bener kayak gitu. Aduh, terus gimana ini? Kalau Bapak mau sih, saya punya temen yang suka narik lalapo. Mau nggak dianterin sama dia? Kalau mau nanti saya teleponin. Lalapo? Mobil maksudnya? Iya, cuman ya biasanya dia kan nganter barang-barang gitu. Tapi mau kok dia juga kalau nganterin. Lumayan kan buat sampingan dia. Boleh juga sih. Bapak punya nomornya? Oh punya. Mau saya teleponin orangnya, suruh ke sini. Aduh, saya jadi ngerepotin. Enggak. Santai aja sih, ya. Gimana? Ya udah deh. Oke, sebentar ya. Halo, Min. Ya, kenapa? Ini ada orang lagi nyari mobil. Lu bisa nggak anterin? Lu lagi kosong nggak? Ya, kosong sih. Kemana emang? Oh, bentar. Sorry, tujuannya kemana, Pak? Kemana aja deh. Yang penting anterin saya dulu nyari penginapan gitu sampai dapet. Oh gitu. Oke. Halo, Min. Tujuannya sih belum pasti. Tapi dia minta anterin nyari penginapan dulu katanya sampai dapet. Gimana? Oh gitu. Iya, bisa nggak? Ya udah bisa. Lumayan. Kemana ini gua ngejemputnya? Ini di depan, tempat biasa. Oh, oke. Gua OTW deh. Yaudah, ditunggu ya. Iya. Udah Pak, beres, ditunggu aja. Wah, makasih banyak loh Pak saya. Jadi nggak enak ini saya. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Tenang aja, saya udah biasa. Makasih kalau gitu.
Ya udah, saya pamit ya. Makasih ya Pak sekali lagi. Iya, sama-sama. Gimana, Pan? Udah ada, udah dapet. Mobil apa ojek? Mobil. Ini kayaknya nih mobilnya nih. Temennya security yang tadi bukan Pak? Iya bang, naik aja bang. Oh iya siap. Ayo pangkat. Iya. Sip, beres. Emang lagi nyari penginapan katanya ya? Iya Pak, di sini penginapan di mana ya? Ya banyak dong bang. Mau hotel yang mahal apa yang murah? Yang murah aja saya mah. Yang penting bisa tidur. Yang ada kolam renangnya juga tuh, Pan. Ngapain sih Parungkat? Lu pelit lu, banyak duit juga lu. Ya bukan gitu Pak, kan buat bekal kita selama di sini Pak. Iya deh. Mau saya anter? Kebetulan saya punya kenalan juga yang punya penginapan. Di mana? Wah, boleh tuh. Emang di mana itu Pak? Ya gitu cuman. Adanya di pinggir pantai pak. Pinggir banget. Tapi enak pak tempatnya, sumpah deh. Saya juga kalau main ke situ betah banget. Pengen tinggal aja di situ rasanya. Oh, boleh deh. Tapi mahal nggak? Justru itu murah banget di dia. Cuma penginapan dia yang paling murah di situ. Boleh juga tuh. Di daerah mana? Ini masih di daerah sini, di Kuta Mandalika, tahu kan? Oh, di situ. Iya, tahu. Ya udah deh, boleh. Ya udah kalau gitu saya antar ke sana ya. Oke deh, Pak. Itu temen Bapak apa gimana? Iya, masih temen selewatan lah ibaratnya. Oh, masih jauh, Pak. Enggak, ini deket, bentar lagi nyampe kok. Oh, oke. Tapi kita harus jalan kaki dulu, nggak apa-apa kan ya? Oh, iya, nggak apa-apa, ayo. Jauh nggak? Enggak, paling beberapa ratus meter doang. Ayo deh. Ayo deh. Bagus ya, Pan, air lautnya di sini. Iyalah, Parungkat. Makanya banyak orang bule ke sini. Pak Supir, emang penginapannya persis di tepi laut? Banyak bule dong. Enggak pak, justru tempatnya sepi banget. Ya bisa dibilang hampir nggak ada orang malah. Waduh, kok bisa? Ya sebenarnya bukan villa atau penginapan sih. Itu tadinya kan rumah tempat tinggal. Cuman udah kosong sekarang. Jadi orang juga nggak banyak yang tahu. Bentar ya pak, saya izin nelpon orangnya dulu. Ntar kita ke sana malah nggak ada lagi orangnya. Oh, iya, Pak. Silakan. Halo, Oh iya, Min. lu di mana? Ada di rumah nggak? Ada yang mau ngisi rumah lu nih? Waduh, gua lagi di luar ini. Lu nggak bilang dulu sih tadi. Oh, sorry, tadi lagi nyetir. Terus gimana dong ini? Ya udah lu bawa aja ke situ. Nggak dikunci lagian sama gua. Oh gitu. Iya. Terus pembayarannya? Udah gampang, ntar malam gua balik. Ntar gua ke situ dah. Oh ya udah. Jangan lupa uang rokok. Santai, lu. Ya udah deh. Gua kesana ya. Iya. Yo. Ayo Pak, langsung aja katanya. Ayo deh. Ayo deh. Nah, ini rumahnya nih Pak. Alah kan, apa bedanya ini mas sama rumah lu, Pan? Jauh-jauh ke Lombok tidur di rumah gubuk. Udah sih Parungkat, kan beda view-nya. Lihat dong, no. Kapan lagi kita tidur sambil denger suara ombak? Lu. Iya bener Pak. Bagus loh, ini tempatnya adem, nggak ada orang. Saya aja betah. Tahu. Iya dah. Ya udah ayo atuh, gue pengen istirahat. Mabok pesawat gue. Oh iya Pak, nanti masuk aja langsung ya Pak, nggak dikunci katanya. Saya mau langsung ke parkiran ini, ntar hilang lagi mobil saya. Oh iya. Silakan. Makasih ya Pak. Tadi ongkosnya udah kan ya di mobil? Iya beres. Terus kalau bayar penginapannya ke siapa? Ntar orangnya kesini katanya malam. Tunggu aja di sini. Bapak istirahat aja dulu. Oh, oke deh. Makasih banyak loh Pak sekali lagi. Iya, sama-sama. Ya udah, saya duluan ya. Iya Pak. Iya Pak, silakan. Mari. Ayo Parungkat masuk. Ayo dah. Beres bos, aman. Oke. Enak juga Pan tempatnya. Nggak kayak rumah lu. Alah, tadi bilangnya ngapain jauh-jauh kalau kesini tidur di rumah gubuk-gubuk juga. Tadi kan dari luar emang kelihatannya kayak kandang kambing. Ya cocok berarti.
Badan Parungkat kan bau kambing. Sialan, cubit nih. Udah yuk kita cari kamar. Ayo deh. Kamar gue yang bagus ya. Widih. Gua yang ini deh kamarnya. Enak, ada kelambunya. Menghadap ke laut lagi. Emang harus ngadep laut? Ya harus atuh, biar tidurnya refleksi. Parungkat tuh udah tua, cocoknya nyari kamar yang menghadap ilahi. Babi lu, udah sana nyari kamar sendiri. Yakin mau sendirian tidur di sini? Lah emang kenapa? Masa berduaan sama lu? Ya emang kenapa kalau tidur berdua? Nggak ada. Ntar lu megang-megang gua lagi. Dih, najis aki-aki. Ngapain juga megang-megang kambing kurban? Udah sana, cari kamar lagi. Tidur di ruang tamu ke sono kalau nggak ada kamar lagi. Yang bayar pila siapa? Yang berkuasa siapa? Oh gitu. Mau hitungan lu sama gua, ha? Bercanda Parungkat. Kalau mau hitungan, ayo. Ingat, siapa yang dari tadi bawain koper, ha? Lu kira nggak berat? Ya elah bawa koper doang, nggak berat seberapa dibanding beli tiket pesawat. Kok lu ujian pan sama gua? Ya kan, baper digituin. Udah Parungkat, bercanda. Iya saya nyari kamar lain. Ya udah sana. Iya. Ngomong aja takut ketahuan kalau tidur pakai pampers. Waduh, tahu dari mana dia gua tidur pakai pampers? Mampus dasar aki-aki. Belum lihat dia kamar gua lebih enak dibanding yang tadi. Aduh. Beres, Min? Beres. Udah lu anter nyampe villa? Udah. Oh, si bos udah ngabarin lu lagi belum? Udah tadi pas di sono. Oh, oke. Itu cuma berdua ya? Gua kira ramean loh. Ya, harusnya sih ramean. Tapi prediksi si bos sih sisanya bakal nyusul ke sini. Sisanya? Siapa? Nggak tahu deh, gue juga nggak ngerti. Pokoknya kemungkinan bakal ada orang lagi yang nyusulin mereka berdua tadi. Oh, gitu. Berarti gua lagi dong ntar yang nganter mereka ke sono. Ya iyalah, makanya lu jangan jauh-jauh. Stay aja di deket-deket sini ya. Ntar gue kontak. Oh, oke. Paham. Iya. Ya udahlah, gua cabut dulu ya. Iya. Ya Allah, Pak. Mana ini si Bapak belum balik juga? Udah jam 8. Masa iya beneran ke Lombok sih ya? Kalau bener ke sono, waduh, jadi khawatir gue. Halo, Assalamualaikum. Yat, waalaikumsalam. Kenapa Yat? Dot, gue jadi khawatir sama bapak gue, Dot. Emang belum pulang juga? Ya belum. Gimana ini? Gue bilang juga apa? Gue yakin bapak lu ke sono Yot. Bener dah. Terus gimana dong? Tapi kayaknya emang kesononya sama Bang Topan sih Yot. Soalnya barusan gue sengaja lewat sawah. Sekalian aja gue mampir ke rumahnya. Nggak ada juga dia. Rumahnya masih dikunci. Waduh, berarti bener ya dia kesononya berdua. Iya Yot. Gue mah yakin sih. Terus gimana dong ini? Ini lu lagi di mana? Ketemu dulu deh. Di rumah. Ya udah lu kesini Ki, temenin gue. Ya udah gue tewe. Kabarin dulu anak-anaknya yang lain suruh merapat ya. Iya deh. Masalahnya ongkos pesawat mahal. Duit dari mana kita? Tahu? Iya Yot. Ya terus gimana dong? Coba deh lu jadi gua. Gimana rasanya bapak lu pergi dari rumah? Ya nggak apa-apa gua mah. Lagian kan udah tua. Dia juga bisa jaga diri kali Yot. Tahu? Enggak. Gini. Sekarang apa yang lu khawatirin sih Yot? Bapak lu pergi sama Bang Topan. Yang orangnya udah jelas bisa ngejaga temennya. Nggak bakal lah Bang Topan juga diem kalau ada apa-apa. Ya kalau kepisah sama Bang Topan gimana? Kepisah gimana? Ya misalnya kalau amit-amit mereka berdua kepisah, bapak gua tuh udik, bego, yang ada jadi gembel di sono. Ya udah sih mukanya juga udah mendukung ini kalaupun jadi gembel. Kona hengsek. Iya, sorry. Terus lu maunya apa Yot? Gua minta tolong sama lu semua. Please ini mah antar gua buat nyusulin bapak gua. Walah. Please. Sekali lagi please. Gua nggak bisa. Yot. Oke Yot. Jangan dulu nangis. Nggak enak suara lu. Sorry. Oke gini aja. Gade dulu deh motor gua buat ongkos. Gimana? Setuju. Motor gua juga tuh sekalian. Lumayan buat bekal. Topi. Laku berapa topi? Anjir, goblok pelit banget lu.
Permisi. Pak. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Permisi. Iya Pak, sebentar. Siapa ya? Saya yang jaga villa ini. Oh, sorry. Mau minta uang sewa pilanya ya? Iya, Pak. Oh, maaf ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Bisa ditransfer kan? Oh, bisa kok, bisa. Ya udah, minta nomor rekeningnya ya Pak. Iya. Ya udah, fix ya. Besok kita cari channel dulu buat gade motor. Kalau ternyata besok langsung cair, ya udah, kita berangkat aja besoknya. Sip, oke. siap. Udah, jangan nangis. Gue tonjok lu ya. Nyengir lu. Sekalian nomor WA-nya dong Pak. Takutnya mau ada perlu gitu. Oh, iya deh, coba. Ayo. 0861 Iya. 1680 Oke. 6081. Oke, sip. Ya udah, saya pamit dulu ya, Pak. Oh, iya Pak. Makasih ya. Iya, Pak, sama-sama. Oh iya, Pak. Itu kalau di dalam masih ada barang-barang kecil yang ketinggalan, maaf ya, Pak. Tadi siang saya belum sempat beresin soalnya. Barang-barang kecil maksudnya? Itu kan kemarin ada yang nginep juga di sini. Pas mereka udah keluar, belum saya cek lagi. Soalnya saya ada perlu tadi buru-buru. Oh, kirain apaan? Emang ada yang ngisi sebelumnya? Ada, cuma sehari doang. Istirahat katanya. Oh, gitu. Orang yang lagi liburan juga? Nggak tahu deh saya. Iya sih kayaknya. Tapi ngeri juga ya, Pak, orang-orang zaman sekarang. Maksudnya? Kemarin tuh yang nginep di sini pasangan kayaknya. Tapi ya gitu. Masa ceweknya satu, cowoknya dua? Yang bener Pak. Iya, tapi bukan seujon ya. Si bapak. Siapa tahu cowok yang satunya saudaranya atau enggak temennya? Ya, iya kali. Ya udah ya. Saya mau pulang dulu. Oh, iya Pak. Nanti kalau ada perlu apa-apa, kabarin aja ya ke nomor WA yang tadi. Siap. Oke. Mari, Pak. Iya Pak. Dah, si kolot malah tidur. Bukannya menikmati suasana pantai. Dasar aki-aki. Mulai dari mana gua nyari keberadaan si Dewi? Dikira Lombok tuh sempit apa? Harusnya gua rencanain dulu mau kemana gua nyari si Dewi, daripada ngabisin waktu gak jelas kayak gini. Duh, tadi lupa lagi nggak nanya sama si bapak pila. Apaan ini? Kok gua kayak pernah lihat casan ini ya? Iya Mbah. Insya Allah tapi ya. Iya. Dewi. Oh, sorry. Lagi teleponan ya? Iya. Ya udah ya, nanti saya kabarin lagi ya. Oke. Waalaikumsalam. Kenapa Pan? Enggak, itu tadi. Aduh, tapi kan yang punya casan kayak gini bukan cuma dia doang. Banyak orang juga yang nama depannya dari huruf D. Apa gua tanya si bapak yang jaga villa ya? Ya deh. Assalamualaikum Pak, maaf ganggu. Ini casan siapa ya? Iya, halo Pak. Oh, itu casan nemunya di mana, Mas? Di kamar saya Pak, di bawah bantal. Oh, ya udah. Nanti saya ambil deh besok ya. Iya Pak. Anu Pak, saya mau nanya. Ini casan punya Bapak apa punya yang nginep di sini sebelumnya? Oh, bukan punya saya. Kayaknya emang punya mereka sih, ketinggalan kali. Maaf Pak, kalau boleh tahu yang tidur di kamar saya cowok apa cewek ya Pak? Waduh, nggak tahu saya Mas kalau itu. Saya kan nggak merhatiin. Oh, iya Pak, sorry. Ya udah, nitip dulu ya Mas, nggak apa-apa kan? Oh, iya nggak apa-apa. Udah saya taruh kok. Makasih kalau gitu. Ada yang mau ditanyain lagi Mas? Apa ya? Udah Pak, cukup. Maaf ya saya ganggu. Enggak, saya lagi santai di pinggir laut.
Sendirian, Pak? Iya, sendirian aja. Udah biasa saya mah. Oh, ya udah deh. Makasih ya, Pak. Oh iya, sama-sama. Ntar kalau ada perlu telepon aja, Mas. Iya, siap. Ya udah. Iya, ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin tuh yang nginep di sini pasangan kayaknya. Tapi ya gitu. Masa ceweknya satu, cowoknya dua. Terus polisi yang kemarin datang ke sini itu siapa, Pak? Nah iya, bener, Pak. siapa, Pak? Kalian terkecoh. Kedua polisi itu juga bayaran Nona Elin, Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jangan-jangan benar si Dewi pernah singgah di sini. Dan gue yakin itu charger punya si Dewi. Tapi, masa iya ini suatu kebetulan? Makasih ya, Bu, udah mau nerima gadaian motor kita. Insya Allah bulan depan kita tebusin kok. Kebiasaan, waduh. Maaf, Bu, ya elah. Maaf. Kebiasaan gadai motornya sama orang tua sendiri. Heran, kenapa nggak ke orang lain aja coba? Ya kalau ke orang lain, ntar Dot keluar pakai motor siapa, Bu? Ya biarin aja, biar kamu punya tanggung jawab. Iya, besok nggak diulangi lagi. Pokoknya Ibu nggak mau tahu. Tebusin pokoknya itu motor 3. Dikira nggak sempit kali. Udah kayak parkiran motor jadinya. Iya, Tante. Ya udah. Namida wakao nagare temiju minayo desi teng 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 ne. Alah, kayak orang kaya gua nginep di sini baru 1 hari juga. Apalagi kalau tinggal netep di sini. Enak kali ya, makan tinggal ngambil ikan di laut. Kalau keselak tulang ikan, tinggal minum air laut. Kalau pengen berak juga bisa di laut. Waduh, masa abis gua berakin gua minum juga sih? Alah, bodo amat. Pan, Topan, bangun lu Pan. Pan, jangan bilang lu kabur ninggalin gua Pan. Topan. Taunya di situ lu. Ngagetin gua aja lu. Woi, lagi santai kawan. Sini Parukan. Bangun jam berapa emang lu tadi? Udah berenang aja lu? Jam berapa ya tadi? Jam 7-an lah. Lu bukannya bangunin gua lu? Ah, enggak ah, kasihan. Ngapain juga bangun pagi-pagi? Ribet Parungkan kalau udah bangun pagi. Lu. Parungkan, saya punya cerita tahu Pak. Apaan Pan? Semalam kan saya mau tidur, baru juga rebahan. Di bawah bantal ada charger HP Pak. Gitu doang ceritanya, ha? Dengerin dulu. Masalahnya itu casan mirip casannya si Dewi yang waktu masih di rumah. Hah? Serius lu? Iya, sumpah Pak. Ada tulisannya lagi huruf D. Coba mana lihat gua. Udah, ntar aja. Saya ceritain dulu nih. Kotor ini mau masuknya juga. Iya, udah terus. Nah, pas saya tanya sama Bapak Pila, katanya itu casan punya orang yang nginep di sini sebelum kita. Waduh, ketinggalan gitu. Iya. Terus lu mikirnya itu si Dewi pernah nginep di sini gitu? Nah, itu Pak. Nyantai nih Pak. Lagi pada nyantai nih. Iya Bang, lagi nyantai. Ngopi. Iya, makasih. Nggak mau naik perahu Pak? 100.000 per orang? Enggak Bang, makasih Bang. Makasih. Udah nggak apa-apa tuh, berdua 150.000 deh. Mau lu Pan naik perahu? Ngapain Parungkan? Ya, gua sih belum pernah. Oh, terus mau nyobain? Ya, nggak megang duit gua. Udah nggak usah. Malu gua ngerepotin lu. Iya, udah 150.000 tuh, nggak apa-apa berdua. Emang itu berapa jam Pak kalau 150.000 itu? Ya, nyebrang Pak. Nyebrang? Nyebrang kemana Pak? Itu ke pulau no, kan ada pulau tuh, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Oh, itu Pan. Oh, itu. Emang ada apa di pulau itu? Ya, ada penginapan juga sama kayak gini. Rame di sono. Rame. Iya, orang yang kemarin nginep di sini aja nyebrang. Orang yang kemarin nginep di sini. Siapa Bang maksudnya? Ya, yang nggak kenal saya, tamu sini. Oh, cewek 1, cowok 2 kan? Iya, emang siapa temen? Enggak. Kalau boleh tahu, dia nyebrang terus balik lagi, apa turun di sana? Kalau dia sih turun di sono, mau nyari penginapan juga katanya di sono.
Gimana Pak? Mau? Ntar dulu deh bang. Ntar kalau kita mau nyebrang, saya kabarin deh. Oh gitu. Ya udah, saya ada di sekitaran sini kok. Ntar kalau nggak ketemu, tanyain aja sama orang-orang. Bang Black gitu ya. Iya, Bang Black. Ya udah, monggo, silahkan dilanjut Pak. Iya. Parungkan, Iya, Pan. kayaknya kita harus ke sana deh pak. Yakin lu? Iya pak, saya yakin kalau si Dewi ada di sana. Jadi, menurut lu, itu beneran si Dewi yang kemarin nginep di sini? Iya pak, saya yakin banget. Coba aja deh, kaitin sama kejadian sebelumnya. Pertama, si Dewi bawa 2 orang ajudannya buat pura-pura jadi polisi palsu. Abis itu kata mereka, ada yang nginep di sini 1 cewek 2 cowok. Yang paling bikin saya yakin, casan Parungkan. Saya yakin gak salah nebak, itu pasti casan si Dewi. Iya, Pan. Paham. Terus mau nyebrang sekarang ini? Ya iyalah, ngapain dibesok-besokin? Alah, jadi nggak enak kopi gua ini. Udah, gampang itu mah. Ayo mending prepare yuk. Ayo deh. Jadi total dapat berapa duit Dot hasil gadein motor? Ya, pas 10 juta. Motor lu kan 3 juta. Motor si Peo 3 juta. Motor gua 4 juta. Si babi doang nih yang gak mau matung sama sekali. Terus, bahas aja terus. Ya emang iya sih kenyataannya. Ya kan gua udah bilang, gua nggak usah ikut. Lu nya aja pada maksa gua. Lah, kapan kita maksa? Lu yang maksa-maksa pengen liburan ke Lombok. Tahu. Ya udah gua turun nih ya, berarti loncat nih gua. Baper. Udah, berisik lu pada. Nggak ngehargain gua lu. Gua lagi emang sedih. Sorry. Iya, maaf ya. Jangan sedih, Yot. Aduh, ntar lu nangis lagi. Tahu sendiri kalau lu nangis yang keluar conge. Nyampe guys, nyampe. Makasih ya, Bang. Ya udah, langsung aja yuk. Keretanya udah mau dateng loh. Ayo. Lapor bos, mereka terpantau ada di stasiun kereta bos. Oke, ikutin terus kemana tujuan mereka. Siap bos. Oke. Pan, kenapa nggak lu tanya aja sama penjaga villa? Nanya apaan? Ya, nama orang-orang yang kemarin nginep di sini. Yakin dia bakal tahu namanya. Saya aja belum kenalan Parungkan. Lagian si Dewi juga nggak bakal nyebutin nama aslinya kali. Ya iya sih. Ya coba aja dulu, apa salahnya? Ya udah ntar saya tanya deh. Ngomongnya sih dia mau kesini ngambil casan. Permisi, Pak. Permisi Pak. Itu bukan orangnya, Pan. Iya kayaknya. Bentar ya Parungkan. Permisi. Iya Pak. Si bapak mau ngambil casan ya Pak? Iya Pak. Ini ada. Nih Pak. Oh iya Pak. Maaf saya mau nanya sesuatu boleh nggak? Nanya apa Mas? Jadi sebenarnya saya kesini lagi nyari temen Pak. Namanya Dewi. Walah, kenapa nggak bilang dari kemarin? Bilangnya mau liburan pas ditanya. Nggak enak saya Pak ngomongnya dari kemarin. Jadi benar mereka itu teman kalian? Ya makanya saya nanya. Namanya Dewi bukan? Iya betul, namanya Mbak Dewi. Jadi bener Pak, namanya Dewi? Iya, ngomongnya sih gitu. Kan saya tanya pas check-in di sini. Saya sih tanya nama cuma buat namain kontak WA-nya doang. Terus nomornya masih aktif nggak Pak? Soalnya saya diblokir Pak. Loh, sama dong kalau gitu. Saya juga barusan nelpon dia tapi nggak aktif. Tadinya mau nanya, ini casan dia apa bukan yang ketinggalan? Iya Pak. Terus Bapak tahu nggak kemana dia sekarang? Ya tahu, dia nyebrang pulau kemarin sama 2 orang itu. Ada lagi yang mau ditanyain Mas? Cukup Pak, cukup. Ya udah, saya pergi dulu ya. Ada perlu? Iya Pak. Makasih ya Pak. Iya. Mari Mas. Parungkan, Pak. Ternyata bener Pak. Yang nginep di sini sebelumnya itu si Dewi. Bener kan gue bilang juga apa? Ya udah ayo Parungkan. Buruan kita langsung nyebrang aja. Iya. Ayo. Dot, BTW cukup itu 10 juta buat kita berempat. Kalau nggak cukup, emang lu mau nambahin? Ya kagak bloon. Gua was-was aja ini. Duit segitu doang buat berempat. Mana jauh lagi. Ya, untungnya sih tiket pesawat lagi ada promo. Emang iya?
Iya, udahlah nggak usah dipikirin dulu. Yang penting nyampe aja dulu. Jangan gitu juga kali. Pikirin juga kalau duitnya kurang gimana. Ya paling gue nelpon malu, minta ditransfer, bilang aja anaknya kelaparan. Yo, ke situ lagi. Pak Rungkat, tungguin di sini dulu ya. Saya mau nyari abang-abang perahu tadi. Ya udah sana. Oke, oke. Anjir si Dewi. Dia pikir dengan lari ke pulau nggak ada yang bisa nyari dia gitu. Dewi, Tuhan lagi berpihak sama gua, Wi. Gua nggak usah capek-capek nyariin lu, udah dikasih petunjuk duluan. Iya, halo bos. Mereka sudah di dalam pesawat menuju bandara. Oh, oke, siap bos. Siapin kendaraan buat mereka. Oke, bos. Nah, lu mampus. Mana ada angkot nyamperin ke sini. Harus jalan kaki dulu ini kayaknya ke depan. Bentar deh, gue tanya security dulu ya. Ya udah sana. Permisi Pak, mau tanya, di sini kalau nyari angkot di mana ya? Oh, ngapain naik angkot, Mas? Itu kan ada mobil gratis buat antar jemput. Itu gratis. Iya, udah naik aja sana mumpung masih kosong. Oh, iya deh Pak kalau gitu. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Ayo, naik mobil itu tuh katanya gratis. Hah? Gratis? Seriusan lu? Seriusan ya lu gratis? Iya, gratis katanya. Emang udah disediain buat kita kayaknya. Jadi berasa kayak artis gua. Disediain mobil segala. Ya udah ayolah, keburu penuh ntar. Ayo. Lapor, bos. Tikus sedang menuju jebakannya, bos. Oke. Perbanyak umpannya. Siap, bos. Mau pada kemana ini ngomong-ngomong? Mau nyari apa? Oh, nyari penginapan. Liburan nih ceritanya. Iya, Pak. BTW, di sini penginapan di mana ya Pak? Ya banyak atuh bang. Mau yang mahal ada, yang murah juga ada. Yang murah aja kita mah Pak. Yang penting bisa tidur. Yo, yang ada kolam renangnya juga lah. Apaan sih lu, Kona? Mau saya anter. Kebetulan saya punya kenalan juga yang punya penginapan. Gimana? Boleh di mana tuh, Pak? Ya cuman gitu. Adanya di pinggir pantai bang. Tapi enak bang tempatnya, sumpah deh. Saya juga kalau main ke situ betah banget. Pengen tinggal aja di situ rasanya. Oh, boleh deh. Tapi mahal nggak Pak? Justru itu murah banget kalau di dia. Cuma penginapan dia yang paling murah di situ malah. Widih, Wah, boleh juga. Di daerah mana, Pak? Ini masih di daerah sini, nggak jauh. Mau saya anter. Boleh, Boleh deh, Pak, boleh. lah. Pan, lu ngerasa nggak sih kalau ini bukan suatu kebetulan? Maksudnya gimana Pak Rungkat? Ya itu, kita kan nginep di villa tadi. Kok pas banget ya si Dewi juga nginep di situ? Jangan-jangan ada sesuatu lagi. Oh, itu. Iya, paham kan lu maksud gua? Iya paham. Terus? Ya sebenarnya juga saya baru ngeh tadi Pak Rungkat. Sebelumnya saya belum ngeh Pak. Waduh, terus gimana dong ini? Udah, maksud saya ikutin aja dulu alurnya Pak Rungkat. Saya pengen tahu sebenarnya si Dewi itu maunya apa sih? Ya tapi kan resikonya berat, Pan. Kalau kita dijebak gimana? Tenang Pak Rungkat, saya bukan pertama kali ngadepin kayak ginian. Wah, iya juga ya. Lupa gua kalau lu bekas komplotan mereka. Iya, tapi sayangnya si Dewi nggak mungkin pakai anak buah yang seangkatan sama saya Pak. Iya juga ya. Iyalah, udah pasti anak buahnya baru semua. Shh, udah. Jangan-jangan abang perahu yang di belakang anak buah si Dewi juga lagi. Masa sih Pak Rungkat sampai segitunya? Ya takutnya, namanya juga waspada. Iya. Nyampe Pak. Nyampe. Saya izin nelpon teman saya dulu ya sebentar. Iya Pak, Silakan. santai aja.
Iya, halo. Gimana, Di? Udah keluar? Udah. Barusan doang. Tapi udah ketemu belum sama si Black? Udah. Lagi diantar sekarang ke pulau pakai perahu. Oke, kalau gitu. Lu lagi di mana ini? Ini justru gue lagi di depan sama anak-anak tikus. Mau ke situ. Oh, ya udah kesini aja. Ini gue lagi beresin tempatnya nih. Ya udah kalau gitu. Udah ya. Iya. Ayo, beres. Kita ke penginapannya. Ayo deh. Masih jauh nggak, Pak? Enggak, paling jalan kaki beberapa meter doang. Oh, iya. Ya udah, yuk. Ayo. Nah, lu kalau mau berenang sepuasnya, Ngapain lu nanyain kolam renang segala? Iya. Gua kira bukan di pinggir pantai tadinya. Ngomong-ngomong, berapa kamar, Pak, penginapannya? Dua, Bang. 2. Wah, mantep kalau gitu. Permisi, Pak Gandhi. Adem cakep, sih Nak. tempatnya. Permisi, Pak Gandhi. Pak Gandhi. Oh, iya. Kirain siapa? Ayo, masuk. Udah, sana Bang. Masuk duluan. Lihat-lihat dulu tempatnya. Iya, Pak. Pak. Makasih, Pak. Ayo. Peot, masuk PA. Ngapain lu di situ? Iya, sebentar. Duluan. Ngapain sih si Peot? Tahu. Jadi ini kamar utamanya. View-nya laut, tapi nggak ada AC-nya. Soalnya di sini dingin. Iya, Slow, nggak Pak. apa-apa, Pak. Lagian murah, Pak. Kita nggak berharap ada AC juga. Iya. Ayo lanjut. Ayo, Saya iya, tunjukin Pak, ayo, Pak. kamar keduanya, yuk. Iya, Pak. Ayo, Pak. Ini fotonya, Pak. Kira-kira pernah lihat nggak? Waduh, nggak lihat saya Bang. Emang ini siapa? Ini bapak saya, Pak. Dia kesini sama temennya. Orangnya tinggi, ganteng, rambutnya gondrong. Oh gitu. Nggak lihat saya, nggak lihat. Oh, gitu ya. Iya Bang. Ya udah deh. Kalau boleh tahu, emang dia ngapain kesini? Dia lagi nyari orang, Pak. Namanya Dewi. Dia buronan. Oh, buronan. Kok bisa bapak kamu yang nyariin, bukan polisi? Panjang ceritanya. Pokoknya ada sangkutan, Pak, sama kita. Oh, iya. Ya udah, Pak. Kalau nggak lihat, maaf ya ganggu. Iya, nggak apa-apa. Anu, Pak, kalau misalnya nanti ketemu di jalan atau dia naik mobil bapak, tolong bilangin ya sama dia. Saya ada di penginapan ini gitu. Oh, siap. Tenang, nanti saya bilangin kalau ketemu sama orangnya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Yang sabar ya Bang. Iya, Pak. Ya udah, saya izin pamit dulu ya Bang. Iya, Pak. Monggo, silakan. Mari. Iya. Bapak, di mana ya itu si bapak sekarang? Bang Topan juga malah ngeblokir nomor kita. Aduh, kalau gini sih susah nyarinya juga. Hah. Ini kali ya pulaunya ya, Pan? Iya, Pak Rungkat. Udah nyampe dong. Iya. Pan, kok sepi, Pan? Iya juga, Pak Rungkat. Waduh, katanya rame. Mana nggak ada orang satupun? Mungkin di dalam pulaunya kali maksudnya, Pak Rungkat. Iya kali ya. Makasih ya, Pak. Sementara 1 hari aja dulu nginepnya. Ntar kalau mau nambah, baru saya kabarin lagi. Oh, iya, siap, Dek. Kabarin aja ya. Ntar WA aja ya. Iya, Pak, siap. Udah dong, Yot. Tenangin dulu. Baru juga nyampe kita. Iya, Yot. Kita juga di sini nggak bakal diem. Ntar kita bantu nyari si Rungkat kok. Istirahat dulu maksudnya. Tenangin dulu otak lu. Iya. Lu udah nyoba nanya supir yang tadi ya di depan? Iya. Gua nanya tadi, tapi dia nggak lihat katanya. Kalau bapak penjaga pila belum? Belum. Ya udah, gua tanyain ya. Mumpung orangnya masih ada. Iya bener, Bi. Tanya sono, Bi. Boleh deh. Ya udah, tunggu bentar. Maaf. Mau tanya dulu, Pak. Bapak pernah lihat orang ini nggak sih? Nah, tunggu iya bentar bener, ya. tanya, Bi. Ini, Pak. Tolong dilihat, Pak. Mana. Coba saya lihat. Oh, ini. Bapak ini. Bapak lihat, Bapak Pak? pernah lihat? Enggak sih. Ya, gimana sih? dah? Enggak. Saya enggak lihat. Ngagetin aja sih Bapak. Oh, emang itu siapa? Enggak, itu bapaknya teman saya yang tadi. Kita kesini emang lagi nyari dia, Pak. Walah,
Iya. Ya udah, nanti kalau saya lihat saya kasih tahu. Barangkali nanti main ke pantai daerah sini gitu. Nah, iya bener Pak. Tolong ya Pak. Iya. Ya udah, saya izin pulang dulu ya. Nanti kalau ada perlu apa-apa, telepon saya aja ya. Iya Oke, Pak. Siap Pak. Ya udah, mari. Iya Pak. Berarti Parungkat bukan ke daerah sini kali, Dot ya? Nggak tahu juga sih. Bingung juga Bi. Nyari orang 2 biji. Sedangkan Lombok luasnya kayak gimana? Ya, gitulah. Ya udah, ayolah, istirahat dulu lah. Ayo deh. Sorry Bang Black, katanya di sini rame. Ini kok nggak ada orang ya sama sekali? Ya nggak ada kalau di luar. Ngapain juga panas di sini? Ya mereka pada di dalam lah. Oh, gitu. Kirain pulau hantu kayak di film-film. Enggak lah. Udah masuk aja Pak, silahkan. Nanti ada penjaganya kok di depan yang ngarahin mau kemana dan tujuannya apa. Iya siap Bang. Ya udah, saya pergi lagi ya. Semoga liburannya berkesan. Berkesan dari mana? Udah kayak di film-film Anaconda gue. Udah ayo Parungkat, jangan ngedumel mulu. Ayo deh. Ya udah Bang Black, silakan. Oh iya. Mari. Pan, Iya Parungkat. yakin ini lu? Yakin apaan? Perasaan gua kok nggak enak ya Pan? Sama sih Parungkat. Alah, mana rame sih? Nggak ada orang satupun Minimal suaranya kayak gitu. Waduh, saya juga jadi ragu gini Parungkat. Lu gini nih kalau mantan mafia alih profesi jadi ketua RT ya gini, lemot jadinya. Parungkat terus mau masuk nggak ini? Ya gimana tuh mau masuknya? Takut gua sama ini. Jangan-jangan ditipu lagi kita. Apa kita minta anterin dulu sama si Black? Ya udah ya. Enak aja gitu loh, nggak tanggung jawab. Ya udah ayo deh. Ya udah ya. Waduh, mana orangnya Parungkat? Wah, Black. Alah, Waduh, kan lu gimana makan. ini Parungkat? Kita ditinggal ini Pan. Aduh. Black. Alah. Mati kita Pan. Lu sih lu batu sih dibilanginnya. Parungkat tenang dulu dong, jangan panik dulu. Ntar juga abangnya balik lagi bawa penumpang. Yakin lu dia bakal balik lagi? Nggak tahu sih. Udah mending masuk dulu yuk. Siapa tahu emang beneran rame di dalam. Udah ayo deh. Ya udah ayo. Nggak ada tanda-tanda kehidupan Pan. Iya Parungkat. Fix ini mah kita ditipu Pan. Kayaknya iya Parungkat. Lu baru nyadar lu dari tadi Iya sorry. Tadi kan belum ungel. Udah siot, tahu lu. Iya. Sorry ya, gua ngerusak suasana. Gua masih belum tenang kalau belum dapat kabar dari si bapak. Iya, tapi kan kita baru nyampe Yot. Istirahat aja dulu. Besok baru kita cari. Iya ya deh. Gitu kayak dari tadi. Ngomong-ngomong, udah pada nyoba ngehubungin Bang Topan lagi belum? Udah, gua juga. Tapi kita diblokir semua sama dia. Enggak. Bukan cuma diblokir, Yot. Tadi gua sempet nyoba pakai nomor gua yang satu lagi. Tetap nggak bisa dihubungin. Kayaknya emang ganti nomor juga deh. Pertanyaan gua, ngapain harus begitu coba? Kan jadi susah kita nyarinya. Mungkin Bang Topan disuruh bapak gua kali. Biar gua nggak nanyain terus. Iya Bisa jadi. Waduh, Pan. Tuh kan bener Pan, kita dijebak. Nggak ada kehidupan sama sekali di sini. Iya tenang dulu Parungkat. Tenang gimana sih lu Lu masih yakin kalau si Dewi ada di sini? Iya enggak. Saya juga tahu ini kita lagi dijebak. Ya terus gimana dong ini? Ya makanya jangan panik dulu. Saya juga lagi mikir gini. Lu kebanyakan mikir Udah diem Udah ayo balik lagi Kita nunggu perahu di depan. Iya tunggu dulu sebentar. Oh, sama lu juga nanya? Iya nanya. Dia nunjukin foto bapaknya, gue bilang aja nggak tahu. Sama ke gua juga. Terus apa lagi nih tugas kita? Tugas kita sih udah selesai. Tinggal nunggu anak-anak tikus itu dikirim ke pulau sama si Black. Mana sekarang si Blacknya? Besok pagi kita langsung aja keliling di sekitaran sini. Kita tanyain tuh sama orang-orang satu-satu. Siapa tahu ada yang pernah lihat Parungkat. Iya bener tuh. Pak Gandhi! Pak Gandhi! Siapa tuh yang manggil? Sono, samperin. Iya. Biar gua aja deh. Udah lu duduk aja, mau ngapain? Biar si Kona aja. Nggak apa-apa deh. Udah, biarin gua aja. Gua mau sekalian nanya-nanya.
Ya udah mau lu aja. Pak Gandhi. Pak. Cari siapa, Bang? Oh, enggak jadi. Emangnya mau nyari siapa gitu? Bapak yang jaga villa itu nggak ada di sini ya? Oh, nggak ada, Bang. Baru aja pulang. Oh, ya udah, makasih ya. Maaf, Bang. Saya mau nanya. Sorry, saya buru-buru. Maaf ya. Iya. Kenapa sih tuh orang? Siapa ya, Yot? Nggak tahu, nggak jelas. Nanyain bapak penjaga villa katanya. Oh. Bapak di mana sih, Pak? Saya nyariin ke villa aja. Loh, kamu gimana sih? Saya udah di lokasi ini sama si Amin. Nggak bilang-bilang. Hampir aja orangnya lihat koper tadi. Ya, kamu nggak bisa dihubungin tadi. Nggak ada sinyal saya di tengah laut tadi. Ya udah cepet kesini, ditunggu ya. Ya. Tapi dia nggak sempet lihat kopernya kan? Enggak. Aman. Sorry. Emang itu koper siapa? Punya bapak itu bukan? Iya. Lah, kok ada di sini? Ketinggalan apa emang sengaja lu ambil? Lu gimana sih? Lu ketinggalan info ya? Iya kayaknya. Sorry. Gua nggak nyimak soalnya. Jadi gini, Min. Si bos nyuruh kita bawa koper mereka biar mereka mati kelaparan, kedinginan di pulau itu. Karena kan udah pasti perbekalan mereka ditaruh di koper ini semua. Oke. Paham. Sadis juga ya si bos. Yang sadis sih bukan bos kita, Min. Tapi bosnya si bos, Nona Elin. Iya benar. Nona Elin cuma pengen ngebunuh mereka tanpa menyentuhnya. Biar mereka mati kelaparan di dalam pulau itu. Entah itu karena kelaparan atau bisa karena dimangsa binatang buas. Nona Elin cuma gak mau ada jejak pembunuhan, apalagi sidik jari. Oke, paham. Lu gimana sih? Lu masih komplotan tapi masih aja nggak tahu rencana bos. Ya kan gue cuma ditugasin buat nganterin mereka ke sini. Pan, Kenapa Parungkad? ngomong-ngomong, koper kita kemana, Pan? Ketinggalan kayaknya Parungkad. La ilaha illallah, lu gimana sih, Pan? Bego banget sih lu, Kita bisa mati kelaparan, atuh, Pan. Udah. Pokoknya gua mau keluar dari sini. Parungkad. Di satu sisi gua kasihan sama Parungkad, karena Parungkad belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi gua harus bisa nenangin hati dia dan ngejelasin situasi saat ini. Dia nggak cuma orang tua yang ngeselin yang bisanya cuma marah-marah. Dia juga cengeng dan terlalu panik berlebihan. Padahal harusnya dia bantu gua buat nyari solusi biar bisa keluar dari pulau ini. Oh iya Black, ingat tugas kamu tinggal satu kali lagi. Kecuali kita, kalau kita udah beres. Apa tuh Pak Gandhi? Kamu anterin anak-anak tikus ke pulau. Besok, kamu satuin mereka semua di pulau. Oh iya, saya lupa. Oke, baik Pak Gandhi, siap. Terus, koper ini mau ditaruh di mana dulu? Udah, biar saya aja yang nyimpen. Nanti saya simpen di villa kalau mereka udah keluar. Kita taruh di tempat biasa Nona Elin meeting di kamar di lantai 2. Oh, oke. Janji, besok Peot bakal nyari Bapak sampai ketemu, Pak. Karena Peot yakin Bapak masih ada di sekitaran sini. Batin Peot kuat, Pak. Peot ngerasa kita nggak lagi jauh-jauhan, Pak. Tapi nggak tahu kenapa Peot ngerasa ada dinding penghalang walaupun jarak kita nggak terlalu jauh. Jadi kopernya udah lu taruhin boom? Iya Parungkad. Kok bisa, Pan? Dari mana lu dapat boomnya? Jadi waktu kemarin malam kita di penginapan, saya penasaran ada apa di lantai 2, Pak. Akhirnya saya naik ke lantai 2. Di situ ada kamar yang pintunya dikunci dan gak boleh ada yang masuk selain pemilik villanya. Tapi saya penasaran, saya dobrak pintunya. Ternyata di kamar itu ada banyak senjata termasuk boom yang belum dirakit, yang posisinya belum aktif. Iya. Terus. Tapi bom itu bukan buat ngebunuh kita Parungkad. Itu cuma perlengkapan mereka. Mereka jadiin lantai 2 sebagai gudang penyimpanan sekaligus tempat pertemuan penting. Maksudnya? Jadi di lantai 2 itu tempat si Elin ngadain pertemuan sama anak buahnya.
buat ngerencanain ini semua. Termasuk ngerencanain ngirim kita ke pulau ini, Pak. Jadi lu udah tahu kalau kita bakal dikirim ke sini? Udah, Pak. Tapi nggak ada pilihan lain selain tinggal di sini. Kalau kita masih di sana, kita bisa mati ditembak, Pak. Oh gitu. Terus apa tujuan dia ngirim kita ke sini? Dia pengen kita mati dengan sendirinya di pulau ini, tanpa harus mereka sentuh, Pak. Lu tahu dari mana soal itu? Semua rencana mereka udah mereka tulis di papan tulis. Terus sekarang gimana dong kita? Gimana apanya? Ya masa kita mau tinggal di sini, Pan? Nggak mau, gue pengen pulang Makanya daripada marah-marah, mending nyari ide. Gimana caranya kita bisa pulang ke rumah tanpa ketahuan mereka? Caranya? Ya makanya pikirin. Apa kita telepon polisi aja buat jemput kita di sini? Ya udah coba telepon kalau bisa. Maksudnya? Ya kalau di sini bisa nelpon polisi, ngapain mereka ngebuang kita ke sini, Pak Rungkad? Emang nggak bisa ya? Ya nggak bisa lah, pakai nanya. Waduh, terus gimana dong solusinya? Ya solusi sih ada, cuman kemungkinannya kecil, Pak Rungkad. Apaan tuh? Pertama, kita harus bikin perahu, Pak, buat nyebrang. Pak Rungkad bisa kan bikin perahu? Bisa, gampang itu mah. Kecil, perahu kertas kan? Ya enggak lah, perahu beneran. Ya lu ngomong enak banget. Lu kira di sini ada toko bangunan? Iya juga ya. Ya iya atuh. Kan kudu ada gergaji, paku, palu, kopi, pisang goreng. Lu lagi nggak mikir. Ya udah, berarti berdoa aja deh. Mudah-mudahan ada perahu nelayan lewat, kita numpang. Waduh, kalau nggak lewat-lewat gimana? Nggak tahu deh. Mending tidur aja dulu yuk, ngantuk saya. Ya, lu lagi begini bisa-bisanya tidur. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu depan, mungkin hari ini. Jika tidak mungkin ini, hari depan minggu. Si bapak rajin banget, Pak. Masih pagi udah nyapu. Biasalah, emang udah tugas sehari-hari saya. Ngopi-ngopi, Pak. Oh iya, makasih. Aduh, mantap. Mantep ngopi sambil menikmati pemandangan ya, Pak. Iya. Dari mana emang, Bang? Banten, Pak. Oh, Banten. Jawa Barat berarti ya? Iya bener. Ngomong-ngomong, udah ketemu belum sama si bapaknya itu? Bapak? Bapak si Peot? Belum, Pak. Bantu cariin dong, Pak. Saya nggak bisa kemana-mana, Mas. Saya di sini terus. Ya, nanti kalau saya lihat, saya kasih tahu deh. Iya deh. Udah nyoba nanya sama tukang perahu? Hah? Tukang perahu? Maksudnya? Ya, kalau tukang perahu kan bolak-balik ngangkutin wisatawan ya. Ya, barangkali aja dia pernah lihat gitu. Bolak-balik ngangkutin wisatawan? Ngangkutin kemana, Pak? Ya, ke pulau. Hah? Ke pulau? Pulau mana? Itu loh, no. Oh, iya. Saya udah lihat sih dari kemarin. Oh, itu bisa nyebrang ke sana, Pak? Ya bisa dong. Makanya kata saya juga tanyanya sama Bang Perahu. Belum sempet kita, Pak. Baru juga nyampe kemarin sore. Tapi rencananya sih hari ini mau nanyain sama orang-orang. Oh, iya. Mas, abang-abang perahunya panjang umur baru juga diomongin. Mana? Oh no. Mau saya tanyain? Boleh sih. Ya udah, ntar orangnya juga kesini kok. Pak Gandhi lagi bersih-bersih, Pak. Iya, Mas Black. Kopi, Bang. Iya, Bang. Makasih, Bang. Oh iya, Mas Black. Ini tamu saya lagi nyari orang. Barangkali Mas Black pernah lihat gitu. Emang iya, Bang? Iya, Bang. Punya fotonya? Punya, Bang. Bentar ya. Ini, Bang, fotonya, Bang. Mana? Oh alah, ini. Ini sih yang kemarin nyebrang pulau. Hah? Beneran, Pak? Iya, bener. Terus berarti dia sekarang ada di pulau? Iya, ada. Dia berdua kan sama temennya. Orangnya tinggi, rambutnya gondrong itu, merah. Iya bener, Pak. Bener. Astaga. Emang dia siapa? Tunggu dulu, Pak. Tunggu di sini ya, Pak. Yot, Peot. Pak Rungkad, Pak, bangun Pak. Pak Rungkad,
Iya, Pan. Bangun, udah siang, Pak. Iya. Mau ikut nggak? Ikut kemana? Parungkan pasti lapar kan dari kemarin belum makan. Iya, lapar gue dari semalam juga. Gue tahan-tahan, Pan. Ya udah kalau gitu ikut saya aja yuk nyari makanan. Ke warteg. Ya bukan lah. Kocak Parungkan. Ya terus? Maksud saya, kita cari makanan di dalam hutan. Siapa tahu ada buah-buahan atau enggak hewan kek yang bisa kita panggang. Yuk. Enggak. Loh, kenapa? Deket kok, nggak jauh, nggak ke dalam banget nyarinya juga. Enggak. Lu aja sendiri, gue nunggu di sini. Kenapa sih Parungkan? Gue trauma, Pan. Gara-gara waktu itu kita naik gunung banyak kejadian. Ya, elah, takutan amat sih. Jadi nggak ikut nih? Enggak deh. Emang nggak apa-apa nunggu di sini sendirian? Ya nggak apa-apa tuh. Mending gue di sini. Siapa tahu ada perahu lewat. Paling gue pulang duluan. Lu gue tinggal. Ya udah. Makasih banyak ya, Pak. Maaf kita nggak bisa lama-lama nyewa penginapannya. Niatnya berhari-hari di sini. Malah sehari aja nggak nyampe. Oh, iya ya nggak apa-apa. Yang penting kan niat kalian udah terpenuhi. Kali aja orang yang kalian cari beneran ada di pulau itu. Amin. Ya udah, Pak. Kita pamit dulu ya. Oh iya, hati-hati ya, Dek. Iya, Pak. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya Parungkan. Tapi ingat, jangan kemana-mana sebelum saya datang, ya. Pokoknya tungguin aja di sini sampai saya datang, oke? Iya, Pan. Tapi lu jangan lama-lama ya. Enggak, saya cuma nyari makanan sedikit doang. Yang penting hari ini kita bisa makan dulu Parungkan. Iya deh kalau gitu. Ya udah ya. Oh iya, saya titip HP saya ya. Pegang dulu sama Parungkan. Ribet. Ya udah mana? Bentar. Nih sama koreknya sekalian ya. Nih Pak, pegang Pak. Iya. Lu hati-hati ya, Pan. Lu bisa jaga diri kan walaupun pergi sendiri tanpa gua. Tenang Parungkan, aman. Iya deh, gua percaya sama lu. Ya harus dong. Ya udah sana keburu maah gua. Ya udah deh, saya pamit ya. Iya. Mari, Pak. Iya. Oh, hati-hati ya. Iya. Ke kanan apa ke kiri ini? Hah? Sama aja lah. Udah dong, Yot. Jangan ngelamun mulu. Kan udah jelas bapak lu ada di pulau katanya. Tahu lu. Iya. Gue cuma nggak nyangka aja. Ternyata ada yang sempat ketemu sama si Rungkat di sini. Terus kalau udah ketemu mau langsung pulang apa liburan dulu nih ngomong-ngomong? Nah, bener pertanyaan tuh. yang bagus, Bi. Ya, kalau emang udah ketemu sama si bapak, ngapain buru-buru pulang? Ya, Wih, mantap. boleh, mantep. Gua mah, yang penting ngedenger kabar orang tua selamat, sehat, udahlah. Gak peduli gua soal si Dewi. Bener ya? Betul. Kayak orang bego gua sendirian di sini. Tahu gitu gua ikut aja tadi. Gimana kalau si Topan ketemu binatang buas coba? Harimau Malaya. Gak bakal bisa duel sama harimau kecuali gua. Apa gua nyusul aja ya? Kasian kan kalau dikunyah harimau, mana ganteng. Iya deh, nggak ada trauma-traumaan gua demi teman sendiri. Waduh, kemana ini? Kiri apa kanan ya? Kanan aja. Seluas apa sih pulau sampai bingung gua milih jalan. Kemana Parungkat? Parungkat? Pak? Parungkat? Pak? Parungkat? 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 Pak? Parungkat?
Nyampe, woi. Ini pulaunya. Palungkat. Makasih ya, Makasih ya, Mas. Bang. Iya, sama-sama. Ya udah, saya langsung balik lagi ya. Iya, Bang. Hati-hati, Bang. Yuk, mari. Yo, Iya, Bang. Perasaan sepi amat ya. Katanya tempat wisata. Iya, Jing. Apa di dalam kali ya? Di dalam, apanya yang di dalam? Ya, tempat wisatanya. Bisa jadi. Ya, seenggaknya kasih gapura kek atau apa kayak gitu ya. Udah, ayo masuk dulu yuk. Yaudah, ayo. Iya, Wisata sepi apaan ini? amat. Ada buah-buahan. Mana? Yot? Palungkat. Kemana sih? Dibilangin jangan kemana-mana juga ah. Apa kebelet BAB ya tuh orang? Tapi dibilang sepi, ini ada buah-buahan, Dot. Baru dapat metik lagi. Iya, bener, Dot. Iya sih, tapi bekas apaan ya? Bekas pedagang kali, atau enggak bekas pengunjung. Nah, bisa jadi. Nggak yakin gua ah. Masalahnya nggak ada orang di sini satupun. Kalau emang di sini ada kegiatan, Ya juga sih. apa jangan-jangan bekas parungkat lagi sama Bang Topan? Ya, bisa jadi, Dot. Waduh, jadi ini pulau kosong gitu maksud lu? Masa sih? Tapi kayaknya iya deh. Jangan-jangan kita dijebak lagi. Waduh. Bener lu Dap. Dirasap gua juga nggak enak ini. Ya, berarti bener ini. Bekas parungkat sama Bang Topan. Waduh. Iya bener. Pasti ini bekas parungkat sama Bang Topan. Yakin dah. Bang Topan! Bang Topan, ini kita, Bang! Ini Pepa. Bang Topan! Bang Topan! Kayak suara Palungkat. Bang Topan! Palungkat. Pak. Bang Topan! Bang! Bang Topan! Bang! Nah, ya kalian. Bang Topan! Pak Gandhi? Pak Gandhi? Oh, iya, tunggu. Oh, Black, cepet amat, udah nyampe. Iya, Pak Gandhi. Tadi saya buru-buru langsung balik lagi. Iya. Nona Elin jadi kesini, Pak Gandhi. Jadi. Makanya ini saya lagi bersihin lantai 2-nya. Oh, iya. Jam berapa katanya, Pak, meetingnya? Katanya sih abis maghrib. Oh, oke deh kalau gitu. Terakhir tuh gua izin nyari makanan ke dalam. Maksud gua tuh dia jangan kemana-mana sebelum gua dateng. Gua balik lagi udah nggak agak. Kenapa nggak berdua aja sih Bang nyarinya? Loh, gua udah ngajak Yot. Dianya yang nggak mau ikut. Gitu. Iya, sumpah deh. Orang dia keke gak mau ikut. Ya udah kata gua asal jangan kemana-mana. Udah. Terus gimana ini? Mending kita cari aja yuk, buru. Iya, keburu kenapa-napa. Nih, di sini nih. Gua takutnya pas gua kesini, gua belok kiri, dia malah nyusul belok kanan. Itu yang gua takutin juga. Emang beda Bang jalurnya? Ya takutnya, gua juga kan belum tahu. Ya udah, ayo panggilin lah, siapa tahu dia denger. Iya. Parungkat, Parungkat! Pak, Ini kita, Pak! Parungkat, ini kita Pak, Parungkat! Parungkat, Parungkat! Ini kita, Pak! Parungkat, Ini kita, Parungkat! Parungkat, Ini kita, Pak! Mari, Non. Udah dong, Yot. Jangan nangis dulu dong. Insya Allah bapak lu nggak kenapa-napa, Yot. Nggak kenapa-napa gimana, Bi? Udah jelas-jelas jam segini belum ketemu juga. Apa lu nggak panik kalau bapak lu tersesat di pulau? Ya, iya sih. Tapi kan ini kita juga lagi nyari, Yot. Iya, Bi. Tapi gua takut dia kenapa-napa, Bi. Lu kan tahu sendiri di dalam hutan kayak gimana. Iya. Terus gimana ini, Nak? Bingung gua juga, Dot.
Apa Parungkat pulang duluan ya, numpang perahu yang lewat. Tapi nggak mungkin Jo ketemu sama mereka di jalan. Lagian masa iya dia setega itu sama gua? Kalau dia tersesat, masa iya sih? Oke, thank you buat kalian semua. Berkat kerja sama kalian, misi kita selesai dan berjalan lancar. Terima kasih. Tolong dipastikan tidak ada satu orang pun yang melihat aksi kita beberapa hari ini. Oke? Siap, Non. Oke, misi kita selesai dan kita tutup hari ini. Jika ada kabar tentang mereka yang ternyata masih hidup setelah beberapa bulan terdampar di pulau itu, harap segera memberitahu saya, karena mereka akan mencari kita dan melaporkan kejadian ini. Baik, siap, Non. Jadi gitu kesimpulannya. Semuanya udah dia setting dari awal. Sampai kalian kesini pun mereka udah siapin sebelumnya. Tapi Bang, kok dia bisa tahu kalau kita bakal nyusul ke sini? Ya pasti tahu dong, Bi. Dia jaringannya luas loh. Dia cukup kirim mata-mata buat mengintai kita. Anjir ya. Iya. Tapi tenang, walaupun sekarang kita terdampar di sini, seenggaknya kita bisa kumpul dan gak ada yang terbunuh. Ya, meskipun Parungkat belum ketemu, tapi besok pagi kita usahain cari lagi dia sampai ketemu. Oke, Bang. Iya, Bang. Terus sekarang si Dewi di mana, Bang? Waduh, gue juga nggak tahu kalau itu. Tapi yang jelas dia bakal ada pertemuan di Pila sama anak buahnya. Karena sebelumnya juga mereka memang kumpul di situ buat nyusul rencana ngejebak kita ini. Oh, iya. Tapi gue cuma berharap satu. Gue harap mereka ngadain perkumpulan atas kemenangan mereka di Pila itu. Dan koper gua yang mereka bawa dibuka sama si Dewi dan komplotannya. Dibuka? Emang kenapa Bang kalau dibuka? Koper itu udah gua rakit bom. Bom? Iya, koper itu udah gua rakit bom sebelumnya. Bom yang gua temuin di lantai 2 dan gua rakit sebisa mungkin. Kabel power sebagai penghubung bom aktif gua iket dan gua konekin di resleting. Jadi, kalau resletingnya dibuka, ya meledak. Terus? Tapi kalau ternyata mereka nggak peduli sama kopernya dan mereka buang gitu aja, ya mereka selamat. Tapi Bang, ada nggak kemungkinan mereka buka kopernya? Menurut gua sih kemungkinan 80%. Karena kan si Dewi juga takut. Dia pasti waspada. Karena dia tahu gua bukan musuh sembarangan. Oh, iya juga sih Bang. Kalau dia buka terus meledak, mati apa cuma bengkak? Lu kira petasan korek, nak? Bloon lu. Ya, kalau dia buka kopernya, ya gitulah. Waduh, suara apaan Bang? Pada kemana ini? Sepi amat. Kat, Rungkat.